Oke, halo semuanya, kembali lagi di video baru. Dan di video kali ini tuh aku nggak akan bikin video tentang perbukuan dulu, melainkan aku akan bikin video yang ada di segmen studies, karena lumayan lama nggak aku update di segmen itu. Jadi secara singkat nih, aku akan menjelaskan dulu. Segmen studies itu memang dibikin untuk membuat video yang berkaitan dengan belajar gitulah. Meskipun kalau kalian lihat di playlistnya yang sekarang, itu kebanyakan cuman aku ngasih lihat catatan aku aja gitu. Dan di video kali ini aku akan membuat yang sedikit berbeda, yaitu aku akan bikin pengalaman atau menceritakan pengalaman aku untuk kuliah gratis selama 3 bulan di Universitas Indonesia atau di UI lewat program yang namanya itu Pre-University. Dan kali ini akan aku bagi jadi 2 video ya nanti. Jadi untuk video yang pertama yang sekarang ini adalah video yang menjelaskan tentang pengalamannya aja. Nanti di video yang kedua ini aku akan menjelaskan cara daftarnya, karena tahun ini Pre-University lagi buka lagi, dan untuk pendaftarannya itu memang sedikit banyak stepnya dan lumayan ribet, jadi makanya aku pisahin aja videonya. Oke, oh ya, by the way, ini ada kucing aku lagi tidur, jadi mohon dimaklumin karena kucing itu emang tidur dimanapun, dan sembari bisa mainin kucing juga gitu, kayak lagi tidur di sepanjang video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. By the way, ini aku sedikit grogi sebenarnya karena lumayan lama nggak ngomong di depan kamera kayak gini lagi gitu kan. Dan untuk setup videonya pun aku lumayan bingung dan akhirnya memutuskan untuk di meja aja. Meskipun sebenarnya kemarin itu aku sudah take untuk video ini lengkap banget, tapi versi di bawah gitu. Jadi aku pakai tripod dan ini aku lagi di meja aja gitu kan. Dan sepertinya aku tambah gemuk kan ya saudara-saudara, jadi ya mohon maaf, mungkin kalian akan menyadari sedikit perubahan. Oke, langsung aja kita balik lagi ke videonya. Jadi di sini yang pertama jelas banget aku mau jelasin apa itu Pre-University. Jadi secara singkatnya aja, program ini itu memang dibuat dari UI, yang mana si tagline-nya dia ini tuh kayak ingin membuat orang-orang itu merasakan experience atau gimana sih rasanya kuliah di UI. Meskipun memang secara harfiah kita tuh bener-bener nggak merasakan dalam tanda kutip beneran gitu ya, karena kita ini mengikutinya itu di rumah secara online, secara daring, jadi kita nggak perlu datang ke tempatnya secara langsung kayak gitu. Dan untuk program yang ditawarkan ini ada lumayan banyak, jadi kalian bisa ikutin berbagai macam kelas dari beberapa mata kuliah yang memang disediakan. Jadi semacam online course gitulah, tapi materinya itu dari mata kuliah yang ada di UI. Dan memang nggak semuanya itu ada, jadi cuma beberapa aja gitu. Dan kalau aku lihat di tahun kemarin itu kebanyakan memang yang ada di ruang lingkup ilmu kesehatan. Jadi kayak gizi, farmasi, dan yang semacamnya itu ada. Dan kalau kalian nanya apakah ini programnya gratis atau berbayar, jawabannya itu gratis. Jadi ini gratis dan bisa dilaksanakan dari rumah kayak gitu ibaratnya. Dan sekarang di sini aku mau lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu berapa lama sih program ini tuh berjalan atau berlangsung. Jadi seperti yang tadi aku mention di intro di depan dan juga di judul video ini, untuk program Pre-University itu memang berlangsung selama 3 bulan. Tapi itu kayaknya gak apa ya, bukan yang pakem gitu. Jadi mungkin tergantung dari beberapa mata kuliah yang kalian ikutin gitu, karena mungkin bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Dan kalau untuk pembukaannya sendiri, dari pembukaan pendaftaran itu ya, itu bervariasi gitu loh. Jadi nggak setiap di bulan apa bakalan buka gitu. Karena di tahun kemarin itu untuk pendaftaran itu di sekitar bulan Agustus atau September gitu. Dan untuk memulai kelasnya itu baru di Oktober sampai Desember akhir. Dan kalau untuk tahun ini, ketika video ini dibikin atau mungkin ketika videonya diupload, itu masih dalam proses pendaftaran. Jadi sebenarnya lumayan masih ada waktu untuk mendaftar di tahun yang sekarang ini. Dan kalau kalian ingin lihat informasi yang lebih lengkapnya, kalian bisa cek di website ini ya. Ini website homepage-nya gitulah. Nanti kalian mungkin akan diarahkan ke link yang apa ya, mendirect kalian untuk melihat list mata kuliahnya secara lengkap gitu. Dan memang sebenarnya pada awalnya itu kalian harus membiasakan diri, karena link untuk pendaftaran, link untuk ngecek mata kuliah, dan juga link untuk kalian enroll kelasnya itu ada di website yang beda-beda. Jadi sebenarnya lumayan meribetkan. Tapi nanti aku akan coba taruh di kolom deskripsi ya mengenai masing-masing link tersebut yang mungkin bisa sedikit membantu kalian. Jadi biar nggak terlalu bingung lagi gitu.
Dan nanti sebenarnya akan aku jelaskan lagi di video yang tutorial mendaftarnya. Jadi kalian bisa cek di situ aja lebih lengkapnya. Mungkin akan diupload videonya itu di hari Sabtu. Oke, terus kemudian di sini aku mau membahas mengenai program apa sih yang aku pilih kemarin gitu kan ya. Jadi aku memilih 2 mata kuliah. Jadi kalian tuh bisa milih lebih dari satu sebenarnya. Bisa dikondisikan aja gitu kan. Sekiranya tuh kalian beberapa bulan ke depan bakalan sibuk banget atau enggak. Kalau sekiranya kalian mungkin ada waktu luang, mungkin kalian bisa ikutin 2 juga kayak aku. Atau mungkin kalau kamu pingin yang penasaran dulu, coba satu aja dulu nggak apa-apa. Karena ini tuh bener-bener ya seenggaknya benar merasakan experience itu, karena kalian nanti juga akan dibebani dengan tugas, ada kuisnya juga gitu kan, dan ada UTS dan UAS, jangan salah. Jadi benar-benar tagline dari yang apa tadi itu namanya, membuat orang merasakan kuliah di UI itu emang beneran. Jadi kita tuh mengikuti UTS, mengikuti UAS gitu. Jadi makanya ya bener, ada benernya juga sih dari tagline-nya yang tadi tuh. Oh iya, tadi aku ngebahas tentang apa yang aku ikutin gitu kan. Jadi aku ikut 2. Yang pertama itu adalah dasar kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang kedua ini adalah biologi molekuler dan genetika. 2 mata kuliah yang aku ikutin ini tuh berasal dari 2 program studi yang berbeda dan juga dari 2 fakultas yang berbeda. Jadi kalau mungkin kamu familiar dengan kata-kata makara ya, kalau di UI itu ada namanya makara yang menunjukkan warna setiap fakultas. Jadi aku itu mengikuti 2 makara, yaitu ungu dan juga hijau. Jadi untuk yang ungu ini yang tadi itu yang dasar keselamatan kesehatan kerja, sementara untuk yang hijau ini tuh yang biologi molekuler dan genetika. Itu memang beda fakultas, jadi makanya dia berada di 2 makara yang berbeda. Ada yang bisa tebak nggak ini makara dari fakultas mana aja? Dan karena aku mengikuti dari 2 prodi yang berbeda gitulah, aku merasakan memang ada 2 sistem atau mekanisme belajar yang juga berbeda gitu. Kalau yang di biologi molekuler dan genetika, dia itu memang lebih sebenarnya bisa dibilang santai, tapi juga mengasah banget lah kita itu untuk berpikir kritis, karena nanti di setiap selesai sesi untuk selesai sesi untuk menonton video, kita langsung dikasih ruang atau wadah untuk berdiskusi. Jadi kita bisa tanya apapun di situ. Sementara kalau urusan ulangan dan yang semacamnya tuh kayak sebenarnya santai sih, cuma ngerjain beberapa soal pilihan ganda aja. Dan nanti di setiap 1 minggu sekali akan ada kuis, semacam ujian atau ulangan harian gitulah. Dan itu ketika kuisnya itu sudah terlaksana, itu kita nggak bisa lihat lagi video materinya gitu. Jadi kita harus mungkin mencatat atau mungkin kita mengingat-ingat materinya. Jadi pokoknya biar ketika hari H kita itu ngerjain kuis, kita itu nggak bisa nyontek lah ibaratnya. Sementara kalau untuk yang di K3, jujur lumayan santai sih menurut aku. Untuk si adminnya itu juga menurut aku lumayan ramah gitu kan, tetap menyapa semua peserta yang ikut gitu. Jadi kita tuh nggak kerasa yang bener-bener yang horor menyeramkan gitu, enggak. Jadi bener-bener belajarnya tuh santai dan enak. Dan sebenarnya masih sama sih, kita akan dikasih video materi setiap minggu. Kalau nggak salah tuh kita setiap minggu mungkin bisa menyelesaikan 1 sampai 2 video, dan kemudian nanti akan ada penugasannya gitu. Tapi penugasannya itu tenggatnya 1 minggu, jadi lumayan lama gitu. Dan untuk penugasan di K3 sendiri itu sebenarnya bervariasi sih, dan kebanyakan tuh kita mengetik ya. Jadi kayak bikin let's say laporan, bikin rangkuman, bikin makalah kayak yang versi singkatnya kayak gitu, yang semacam itulah. Dan nanti untuk referensi jurnalnya kita tuh bakalan dikasih dari pihak sananya gitu. Dan ini ada sedikit pengalaman yang lain lagi, yaitu adalah kita itu akan dimasukin di grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp ini itu ya ditulis aja gitu kan nama mata kuliah yang kita ikutin, dan nanti akan ada adminnya yang mereminder, jangan lupa ya ngerjain tugas, jangan lupa ya untuk ngisi kuis kayak gitu-gitu. Dan itu menurut aku lumayan interaktif lah. Dan kalau yang di K3 itu sebenarnya oh my god dia bangun. Dan kalau yang di K3 itu sebenarnya dia juga mengajak pesertanya untuk ikut Zoom meeting, tapi Zoom meetingnya ini tuh bukannya setiap saat, setiap minggu gitu ya.
cuman setiap beberapa waktu sekali akan ada Zoom meeting, jadi biar meng-cross check gitu gimana progresnya selama ini gitu, dan juga sekalian mengabsen gitu kan ya, muka-muka kita tuh seperti apa ini sebenarnya gitu kan, karena pesertanya tuh bener-bener beragam. Jadi aku tuh kemarin ngelihat ada yang masih SMA, ada yang baru lulus, bahkan ada yang sudah bekerja juga menyempatkan diri untuk ikut program ini. Jadi buat kamu yang merasa apa namanya, kok kayaknya aku nggak cocok ya ikut ini, aku masih SMA gitu. Nah itu nggak apa-apa banget, justru memang targetnya UI itu adalah biar semua orang tuh benar-benar bisa merasakan belajar di UI kayak gitu. Terus kemudian pengalaman apa lagi yang harus aku sampaikan ya? Mungkin ini berkaitan dengan pendaftaran, meskipun nanti itu aku akan bikin video yang terpisah. Di video kali ini tuh aku akan menjelaskan sedikit mungkin berkas apa aja yang kalian butuhin kali lah ya. Ini kok bangun lagi sih? Jadi secara singkatnya itu kalian hanya butuh 2 berkas aja, yaitu berkas surat kesanggupan diri kalian untuk ikut program ini dan juga CV alias kurikulum vitae. Nah, buat yang mungkin belum punya CV atau belum punya pengalaman untuk bikin CV, ada orang tuh pernah nanya di adminnya, jadi admin secara keseluruhannya gitu ya, admin dari program ini, itu kamu bisa melampirkan biodata kamu aja secara general gitu. Jadi mungkin hampir mirip kayak CV tapi versi yang lebih ringkasnya lagi, karena ini kan memang bukan untuk melamar gitu kan ya. Ini tuh emang cuman buat cross check data kalian aja. Jadi mungkin beberapa informasi yang umum kayak nama, mungkin terus kemudian tanggal lahir, alamat mungkin yang secara simpel aja, dan mungkin ada foto kamu juga. Jadi biar apa ya? Biar yakin gitu ini beneran kamu. Meskipun nanti untuk di website pendaftaran kamu juga akan memasukkan biodata kamu secara lebih lengkap lagi, termasuk NIK. Jadi jangan lupa ya buat kamu yang mungkin masih SMA atau mungkin belum kuliah gitulah ya, dan ingin ikut program ini, sebenarnya itu memang yang disuruh masukin itu adalah NIM ya, alias nomor induk mahasiswa. Cuman untuk penggantinya yang belum punya NIM itu bisa pakai NIK. Nanti pokoknya akan aku jelasin lebih lengkap lagi di video pendaftarannya, karena lumayan ada beberapa kolom atau beberapa apa sih namanya, variabel yang bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Terus kemudian di sini aku mau menjelaskan tentang sistem penilaian. Jadi jangan salah, di sini itu bukan sebatas kita itu kayak dites salah benarnya itu di soal mana aja gitu kan. Kan tadi kan aku bilang ya ada soal yang kayak pilihan ganda kayak gitu. Nah itu bukan sebatas kita itu dites, oh kita tuh salah di soal ini, bener di soal ini, tuh enggak. Itu beneran dinilai, dan nilainya itu nanti akan jadi apa namanya, hasil akhir alias jadi transkrip nilai kita di akhir di akhir course-nya. Jadi nanti setelah 3 bulan itu akan muncul nilai kita secara keseluruhan. Dan aku sebenarnya kurang tahu juga apakah di mata kuliah yang lain itu sebenarnya sama, tapi kalau di biologi molekuler itu kayak di apa namanya, di disclaimer sama adminnya, buat yang belum ada nilainya, which is itu nilai UTS atau UAS atau mungkin tugas-tugas, itu nanti sertifikat atau apa namanya, transkrip nilainya itu nggak akan keluar gitu. Jadi menurut aku ya berarti kalau kamu emang pingin dapat sertifikat itu harus mengerjakan semua tugas dan kuis yang ada. Dan itu nanti akan terakumulasi loh by the way. Jadi ini tuh program pre-university, kelebihan lainnya itu nanti kamu bisa konversi atau menjadikan SKS ketika kamu itu diterima di UI dengan program studi yang sama yang kamu pilih di program pre-university. Tapi sebenarnya kalau kamu itu sekarang nggak ada niatan atau mungkin nggak keterima gitulah ya di UI, mungkin akan menjadi sia-sia sih sebenarnya, atau mungkin kayak buat apa ya gitu. Tapi ya di luar dari hal itu, yang penting kan kalian sudah dapat pegangan gitu kan, ibaratnya kalian sudah dapat apa ya, modal lah ibaratnya tuh, kalian udah punya beberapa SKS kayak gitu. Dan lumayan juga gitu kan, kalian nanti ketika diterima itu udah gak perlu lagi mengulang mata kuliah yang tadi kalian itu apa namanya, jalani selama 3 bulan itu. Jadi hanya dalam 3 bulan ini aja kalian bisa merangkum, meringkas waktu kalian itu yang seharusnya setahun ya kan. Dia bangun, dia bangun.
Oke, jadi ini mungkin akan menjadi poin terakhir di video kali ini ya, yaitu adalah benefit apa saja yang aku dapatkan di program ini. Yang pertama tentu jelas banget yaitu ilmu yang bermanfaat, karena menurut aku ini tuh nggak akan ditemuin di sumber yang lain mungkin ya. Mungkin kamu bisa sih sebenarnya, oh my god. Mungkin kamu bisa sih mendapatkan ini tuh dari beberapa sumber atau referensi lain gitu kan. Cuman kan memang yang ditekankan oleh si UI ini tuh adalah experience-nya. Meskipun kita nggak datang langsung ke tempatnya gitu kan, tapi kan kita merasakan diajar oleh dosennya secara langsung. Itu dosen ya yang ngajar, by the way, dosennya langsung. Terus kemudian dievaluasi sama dosennya langsung. Terus mungkin di beberapa kesempatan mungkin kalian bisa berinteraksi secara langsung dengan dosennya. Gak langsung sih, maksudnya bisa lewat si ruang diskusi itu tadi, lewat WA kayak gitu. Itu experience-nya lumayan gitu kan menurut aku. Terus kemudian aku juga merasa gitu ya, kita tuh mendapatkan kenalan baru karena lewat program ini tuh kan memang bervariasi banget ya pesertanya. Tadi yang aku bilang itu bahkan kalau nggak salah sih ya minimal umur 13 tahun itu udah bisa ikutan program pre-university ini. Jadi buat kamu yang masih SMP bahkan ya bisa ikutan juga program ini gitu. Dan kemudian untuk benefit terakhir tentu saja akan dapat sertifikat, dan sertifikatnya itu sebenarnya tergantung dari berapa banyak kalian mengikuti course-nya. Karena aku itu ikutan 2, jadi aku dapat 2 sertifikat. Jadi aku ambil dulu sebentar ya sertifikatnya. Nah ini dia untuk sertifikatnya, aku dapat 2 karena aku memang mengikuti 2 mata kuliah yang berbeda. Jadi ini aku akan ambil contoh yang ini aja deh, dasar keselamatan kesehatan kerja atau DK3 gitu lah ya. Ini ya secara simpel aja sih sebenarnya, ada Universitas Indonesia, terus sertifikat, nama kamu, dan juga di sini kayak semacam tujuan pembelajarannya itu ngapain aja. Ini ada kode mata kuliah, ini nama mata kuliahnya, dan ini jumlah SKS-nya yaitu 2. Kalau aku lihat sebenarnya bervariasi tergantung dari matkul yang kamu ambil. Ada yang SKS-nya 1, ada yang SKS-nya 2, atau mungkin kayaknya yang paling banyak seingat aku ada 3 sih. Cuman aku ya nggak ambil gitu kan. Dan ini kan halaman depan, dan ini halaman belakangnya tuh kayak gini. Halaman belakangnya ini tuh menunjukkan nilai akhir kalian. Jadi makanya tadi aku kan bilang ada nilainya tuh. Nah nilainya tuh dimasukin ke sini, tapi ini sebenarnya kalau bisa aku bilang kayaknya nilai di rata-rata gitulah ya. Dan ini ada angka dan juga huruf yang menunjukkan ya nilai itu tadi. Dan ini ada statusnya yaitu lulus. Dan untuk yang biologi molekuler dan genetika sebenarnya masih sama aja ya. Ini masih ada kayak tujuannya dan kemudian kayak gini. Dan di baliknya itu ya cuman ada nama ini nilai UTS, UAS yang tidak boleh dilihat ya. Dan untuk sertifikat ini sebenarnya itu dikirimkannya itu lewat email, jadi PDF-an gitu, bukan dikirim kertas gini ya. Jadi ini aku ngeprint sendiri pakai kertas yang lumayan bagus, lumayan tebel, kertas sertifikat ya namanya. Jadi emang tuh lumayan tebel, jadi emang biar nggak gampang rusak si kertasnya. Jadi kayak gitu, ini menurut aku kayak keren sih kan kalau kayak dipajang gitu, kayak wih dari mana tuh gitu. Oke, itu tadi adalah ceritaku mengenai pengalamanku ikutan kuliah gratis selama 3 bulan di Universitas Indonesia lewat program yang namanya itu Pre-University. Mungkin kamu ada pertanyaan lain tentang program ini, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin aku nanti akan bantu jawab juga, misalnya kamu itu ada yang kesulitan atau mungkin masih nggak ngerti ini program ngapain gitu kan. Dan sekali lagi nih mohon maaf karena setting video ini sungguh sederhana aja, dan aku jujur nggak ngerti lagi harus men-set up videonya seperti gimana lagi biar videonya itu jadi. Yang penting kan videonya jadi gitu ya, meskipun ini kayaknya aku lagi burik-buriknya gitu ya, I'm so sorry. Dan terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.